Kembali lagi di Cerita Cinta Channel. Jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih. Tak berapa lama, Mama Alin, Naya, dan Ica juga menyusul ke kamar. Mereka menghibur Anna. Sedangkan Zidan, Darren, Hiko, dan Pak Dahlan terlibat obrolan yang serius di ruang keluarga. Maafin ya An, gak nyangka banget main bareng berujung penculikan gini. Untung kamu gak apa-apa. Gue sampai gemeter gak hilang-hilang waktu Mas Darren ngabarin lo disekap sama si Wisnu. Kayak apa sih orangnya? Gue jadi penasaran. Pingin gue bejek-bejek tuh mukanya. Dasar pria gak berakhlak. Ica ikut menimpali. Gadis itu nampak semangat sekali. Emang kamu berani? Tanya Naya. Enggak. Ica nyengir. Ya harus ada yang jagain. Baru tuh gue gampar-gampar mukanya. Bila perlu aku kasih sianida. Ucap Ica berapi-api. Berhubung sudah larut malam, anggota keluarga satu persatu pamit pulang. Mama pulang dulu, jaga diri baik-baik, nurut sama suami. Ucap Mama Yuli lalu memeluk dan mencium putrinya. Anna mengangguk. Zidan mengantar mertuanya sampai ke depan teras. Mama pulang bersama Hiko, sedangkan keluarga Zidan sendiri sudah pulang dari 15 menit yang lalu. Titip Anna dan dia masih terlihat takut sendirian. Besok insya Allah Mama kesini lagi. Pamit Mama Yuli. Iya Mah siap. Terima kasih sudah datang. Anna terlihat lebih baik daripada tadi sore. Duluan dan pamit Hiko. Yo bang, hati-hati. Pelan-pelan saja nyetirnya bawa Mama. Seru Zidan yang diangguki kakak iparnya. Sepeninggalan keluarganya, Zidan langsung masuk ke rumah setengah berlari menuju kamarnya. Ia membuka pintu kamar, melihat istrinya yang belum tidur. Mama udah pulang, Bi? Tanya Anna. Baru saja, kamu belum tidur? Nungguin kamu, jawabnya jujur. Ya udah, aku mandi dulu. Lengket, gerah dari tadi siang belum sempat mandi. Tapi udah malam, Bi. Nanti kamu sakit. Cie, perhatian nih ceritanya. Apaan sih, Bi? Dikasih tahu juga. Mandi kilat, sayang. Gerah banget, gak bisa tidur. Jangan lama-lama, Bi. Cie yang gak mau ditinggal. Goda Zidan mencairkan suasana. Zidan baru saja selesai mandi. Pria itu mandi dalam durasi lebih cepat dari biasanya. Selain karena permintaan istrinya yang tidak mau ditinggal karena takut, ini juga sudah larut malam. Ceklek, pintu kamar mandi terbuka. Zidan tengah memakai baju ganti. Setelah mengambil kaos polos dan celana boxernya, Zidan langsung menuju ranjang. Zidan mengintip keadaan istrinya yang sepertinya sudah tertidur. Zidan mendaratkan ciuman di kening istrinya. Selamat beristirahat Answi sayang. Lalu ia mengikuti masuk ke dalam selimut memeluk Anna sepanjang malam. Paginya Anna membuka matanya, mengerjap beberapa kali terjaga seutuhnya. Anna merasakan deru nafas di lehernya serta tangan kekar yang melingkar sempurna di perutnya. Ia melirik jam yang terpasang di dinding kamar, sudah menunjukkan pukul 8 pagi. Tangan Zidan yang melingkar di perut istrinya membuat gadis itu geli. Pipinya memanas. Saat Anna mencoba melepaskan, Zidan malah memeluknya semakin erat. Pelan-pelan, Anna mengangkat tangan suaminya dari atas perut dengan menahan nafas, berharap Zidan tidak terasa. Tapi pergerakannya cukup terbaca Zidan dengan epik. Mau kemana? Zidan menyeru, suara serak khas bangun tidur yang tertangkap rungu Anna membuat gadis itu merinding. Mau ke kamar mandi, jawab Anna gugup. Gumam Zidan, namun tidak melepaskan pelukannya sedikit pun. Bi, aku mau pipis, nanti aku ngompol loh. Zidan memicingkan matanya, lalu menutup kembali mengendus leher istrinya dan memeluknya semakin erat. Pipis di sini saja, jawab Zidan. Bi, gak tahan, keluhnya mencoba memisahkan diri. Aku juga gak tahan, jawabnya seadanya. Anna terdiam tak berani merespon ucapan Zidan. Tiba-tiba suaminya itu bangkit dan langsung terduduk. Cium dulu, ucapan selamat pagi, ujar Zidan.
Anna menurut, mencium bibir Zidan sekilas. Wajahnya merona, membuat Zidan terkekeh gemas. Nanti siang aku mau ke lapas jenguk papa, sekalian sama pengacaranya. Semoga papa bisa segera bebas. Nanti aku tinggal, gak apa-apa kan? Aku sudah suruh Ica temani kamu ke sini, sama mama juga nanti mau datang lagi. Iya Bi, gak apa-apa, asal jangan ditinggal sendirian. Aku masih takut. Wisnu di rumah sakit. Aku belum puas sebenarnya, masih pingin membuat anak itu tidak sadar. Tapi ada untungnya juga, tidak membuat dia mati. Karena itu akan memudahkan langkah kita selanjutnya. Dalam hal ini, Anna tidak menanggapi. Selalu ada hikmah di setiap musibah yang menimpa. Itulah yang terjadi pada mereka. Karena ulah Wisnu kemarin semakin menambah rentetan catatan hitam miliknya yang sudah Zidan kumpulkan untuk menggiring pria itu mendekam di pondok Brodeo. Zidan tidak main-main. Ia mengerahkan pikiran dan tenaganya untuk menemukan bukti-bukti lain yang akan membuat Wisnu semakin cepat ditahan. Sejujurnya tujuan awal Zidan, ia hanya ingin simbiosis mutualisme. Menggertak dengan menyerahkan bukti kenakalannya, lalu memaksa mencabut tuntutan pada papa. Tapi mengingat kejadian kemarin terjadi pada istrinya, membuat pria itu benar-benar naik darah, sangat ingin memenjarakannya tanpa ampun. Zidan ditemani kuasa hukumnya, melaporkan Wisnu atas tindakan mencoba pelecehan seksual dan catatan hitam miliknya, seperti penggunaan obat terlarang dan juga bisnis liar minuman keras. Zidan sebenarnya tak sampai hati, membuat seniornya sekaligus pernah menjadi sahabatnya itu berujung tragis, namun ia sungguh jengkel, marah dengan sikapnya yang dengan kurang ajarnya berani mencoba melakukan tindakan amoral terhadap istrinya. Zidan juga membahas perkara kasus Papa Haryo yang tidak cukup valid mengingat perjanjian utang piutang dari pihak Hiko mau membayar lunas. Dari keluarga Hendarto pun tak bisa berbuat banyak karena tidak mempunyai cukup bukti untuk menahan Papa Haryo lebih lama lagi. Dengan tanpa tuntutan yang berat, akhirnya Papa Haryo bisa dibebaskan tanpa syarat karena terbukti tidak melanggar janji dan sanggup melunasi perkara utang tersebut. Namun bukan Hendarto namanya, kalau tidak tinggal diam. Dia bahkan akan menuntut balik tindakan Zidan yang semena-mena telah membuat anaknya Wisnu terkapar di rumah sakit, tentunya dengan tuntutan tindak penganiayaan. Zidan sama sekali tidak gentar dengan apa yang dituduhkan Hendarto. Pria itu menyelamatkan istrinya yang hampir dilecehkan. Siapapun di pihaknya pasti akan melakukan hal yang sama seperti yang Zidan lakukan. Papa Haryo memeluk menantunya penuh haru. Zidan benar-benar seperti pahlawan bagi keluarganya. Selain berhasil membuat perjodohan itu gagal, dia juga telah menyelamatkan Anna dari pria brengsek yang memang sudah diketahui belangnya sejak awal oleh Pak Haryo. Setelah urusan itu beres, Zidan tak lantas pulang. Pria itu mendatangi rumah sakit di mana Wisnu dirawat. Sesungguhnya ia penasaran separah apa mantan sahabatnya itu terluka. Lebih tepatnya, ada hal lain yang lebih penting yang harus Zidan sampaikan. Pak Haryo langsung pulang ke rumah diantar Hiko, sementara Zidan langsung menuju ke rumah sakit. Mau ngapain kamu ke sini? Sarkas Wisnu begitu melihat dirinya datang menjenguknya. Mau bunuh kamu, jawab Zidan garang. Bunuh aja, biar gue mati dan lo masuk penjara. Sayangnya, gue gak mau menodai tangan gue yang suci ini dengan membunuhmu, karena gue punya mimpi mempunyai keluarga dan masa depan bersama dengan istri gue dan anak-anak gue kelak. Wisnu terdiam sesaat. Akan gue balas nanti, lo bisa tersenyum senang sekarang, tapi pastikan saja lo tidak akan bahagia, merampas kebahagiaan orang lain. Lo serakah, dulu dan sekarang lo sama aja. Lo salah, gue tidak pernah merebut apapun dari lo. Gue tidak pernah ada hubungan apapun dengan dia. Gue cuma ngebantunya karena lo telah membuangnya. Satu lagi, gue sama sekali tidak pernah menyentuhnya. Dan lo ingat baik-baik, mungkin itu anak lo. Ucap Zidan penuh penekanan. Rahang Wisnu mengeras.
Mungkin kalau pria itu tidak terkapar di atas berangkar, bisa jadi terjadi saling adu tinju yang kedua. Selamat mendekam di Hotel Prodeo. Gue pastikan akan menuntut lo lebih lama. Semoga lo sadar dan ingat bertaubat karena lo punya tanggung jawab yang besar dengan anak lo. Setelah mengucapkan hal itu, Zidane keluar dari kamar rawat Wisnu. Zidane merasa lega telah mengungkapkan fakta yang sebenarnya mengganjal dari dulu dan menyebabkan kesalahpahaman yang berujung menimbulkan permusuhan sepanjang abad. Satu masalah mungkin telah berhasil dituntaskan, namun tidak menutup kemungkinan masalah itu akan muncul setelah ini. Zidane berharap hubungannya dengan istrinya bisa berjalan dengan lancar dan bisa mengarungi rumah tangganya sampai akhir nanti.